Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikasihi selama-lamanya. Seperti mana yang telah saya janjikan, hari ini saya bawakan kisah Al-Halaj yang dihukum mati karena menyebarkan ilmu di bejana yang kedua. Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Halaj atau biasa disebut dengan Al-Halaj adalah salah seorang ulama sufi yang dilahirkan di kota Tur yang bercorak Arab di kawasan Baidah, Iran Tenggara, pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Al-Halaj merupakan syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata, "Ana al-haq, akulah kebenaran," ucapan yang menyebabkan dia dihukum mati dengan cara yang amat kejam. Al-Halaj mulai mempelajari tata bahasa Arab, membaca Al-Quran, dan tafsir serta mempelajari tentang agama secara meluas, ketika berusia 16 tahun. Karena merasakan perlu mendalami ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya, dia berkhidmat dan mengabdikan diri selama 2 tahun. Pada Sahl at-Tustari, seorang sufi yang berani menyebarkan ruh hakiki Islam atau ilmu tasawuf. Setelah itu Al-Halaj berhijrah ke Basrah. Di Basrah, Al-Halaj berjumpa dengan Amr al-Maki yang secara formal menyampaikan tasawuf. Amr adalah murid Junaid al-Baghdadi, seorang sufi paling berpengaruh saat itu. Junaid al-Baghdadi yang berjawatan mufti Basrah, berpesan kepada Al-Halaj supaya ilmu tasawuf yang diamalkan itu tidak diwar-warkan. Karena ilmu tersebut tidak tercapai oleh akal untuk memikirkannya, dan akan mengakibatkan satu fitnah yang besar di dalam agama. Namun dalam keasyikan Al-Halaj mengamalkan ilmu tasawuf terkeluarlah kata-kata yang disalahartikan oleh mereka yang menolak ilmu tersebut. Ana al-haq, akulah kebenaran, sekiranya dihalusi maksud ayat itu. Ianya bermaksud menafikan kebenaran dirinya sendiri dan membenarkan kebenaran itu hanya hak mutlak Allah. Maka hukuman murtad yang dijatuhkan ke atasnya amatlah tidak adil. Al-Halaj mempunyai ramai anak murid di kalangan pembesar Basrah. Perkara ini tidak disenangi oleh wazir Basrah ketika itu. Bila mana Al-Halaj tidak berganjak dari membenarkan ana al-haq, maka tercapailah hasrat hatinya, menjatuhkan hukum murtad ke atas seterunya. Dialah yang mengarahkan supaya Al-Halaj disiksa di hadapan orang ramai, dan dihukum di atas tiang gantungan dengan kaki dan tangannya terpotong. Kepalanya dipenggal sehari kemudian dan wazir sendiri hadir dalam peristiwa itu. Sesudah kepalanya terpenggal, tubuhnya disiram minyak dan dibakar. Debunya kemudian dibawa ke menara di tepi sungai Tigris dan diterpa angin serta hanyut di sungai itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Halaj pernah tergelincir 1 kali dalam menjalankan kewaliannya. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang menolongnya. Seandainya saya hidup sezaman dengannya pasti saya akan menolongnya. Pesan saya kepada ahli tasawuf, ilmu itu adalah hubungan kamu dengan Allah dan hubungan Allah pada kamu, tidak perlu kamu war-warkan, kecuali kepada ahlinya. Sekadar berpesan-pesan, semoga kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Amin ya robbal alamin.